Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN periode 2022-2025 Bernard Nainggolan menjabarkan butuh sinergi dan kerjasama antara pencipta lagu, penampil, dan pengguna. Lalu agar tidak terjadi keterbelahan, royalti menurut LMKN wajib diberikan oleh layanan publik yang bersifat komersial. Namun LMKN juga mengakui perlu data yang akurat untuk menentukan layanan komersial dan non-komersial serta indikator penentuan tarif. Sinergi atau kerjasama atau saling mendukung antara pencipta lagu dan musik dengan para pengguna juga penampil atau performer itu adalah harus kerjasama. Dengan cara kerjasama itu sebenarnya nilai tambahnya akan kita dapatkan. Pertama saya kira tentang siapa yang akan dikenakan tarif. Rumusannya sangat jelas kok, adalah mereka yang pengguna secara komersial, begitu ya, komersial. Jadi kata komersial itu adalah kata kunci. Jadi kalau namanya layanan publik yang bersifat komersial itu tentu oleh karena penggunaan lagu dan musik itu mereka mendapatkan nilai tambah. Oke. Dari nilai tambah itulah sebenarnya royalti wajib diberikan. Perkembangan kan memang terus menerus terjadi. Ya dulu apa yang disebut dengan layanan publik yang bersifat komersial tentu tidak sama dengan sekarang. Berubah terus kan begitu. Secara dengan fasilitas, termasuk juga dunia kita yang dulu yang konvensional menjadi bertambah lagi persoalan digital gitu ya. Jadi kita bahasakan itu dengan analog dan digital begitu. Saya kira itu berkembang terus. Tapi kata kuncinya Pak atau intinya itu kita berharap sebenarnya semua bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Tidak ada yang disudutkan. Ada kata yang perlu juga kita klarifikasi, memberatkan gitu ya para pengguna gitu ya, sehingga akibatnya apa, orang takut gitu kan. Betul. Dan dipakai istilah takut begitu ya, padahal sebenarnya perlu kita dalami, memang literasi kita tentang ini memang masih kurang gitu ya. Itu memang perlu semacam sosialisasi dari LMKN atau kita semua stakeholder termasuk pemerintah untuk menjelaskan itu mana saja yang menjadi pelayanan publik yang bersifat komersial. Jangan kita diperhadapkan satu sama lain seolah-olah kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan kita sama, restoran, hotel dan sebagainya itu dengan musik itu akan mempunyai nilai tambah. Dia perlu dukungan dari para musisi dan penyanyi-penyanyi yang baik begitu kan. Perlu. Dan perlu juga catatan yang harus diketahui oleh kita semua adalah lagu asing juga, lagu-lagu orang asing juga harus membayar royalti di Indonesia. Jadi tidak akan dibebaskan juga. Sebab kita mempunyai hubungan timbal balik dengan mereka begitu. Lagu-lagu kita juga diputar di Jepang, dibayar juga sama mereka. Gitu ya. Lagu-lagu kita yang ada di Malaysia juga dibayar oleh mereka juga gitu. Jadi jangan juga ini jadi merendahkan semangat dan nilai para musisi atau para pencipta lagu kita. Kita kita diskusikan aja. Kalau tarif lebih memberatkan, angka mana yang menurut kita pas gitu ya. Saya setuju dengan Pak Menteri bahwa harus mempunyai ukuran tentang tarif gitu. Tapi kalau yang belum dibebankan kepada LMKN, perlu data bagaimana yang disebut memberatkan tentang tarif. Jadi tidak hanya sesuka hati menentukan ini per kursi berapa begitu. Apa acuan kita menentukan angka-angka itu? Perlu ada kuncinya ada di komersil mana, yang tidak komersil yang mana. Itu kan bisa lebih diperinci lagi, Pak. Lebih luas lagi, Pak, adalah persoalan bagaimana menentukan tarif. Itu tidak gampang menentukan 160.000 per kursi. Itu kan masalah teknis ke depannya ya. Itu. Jadi pemerintah juga harus punya data. Itu.